Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang Bapak Ibu dosen dan teman-teman kelas C analisis laporan keuangan. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tak lupa pula salawat serta salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami dari kelompok 9 dalam kesempatan ini akan memaparkan hasil project based learning mengenai kajian komprehensif atas implementasi analisis laporan keuangan PT Indosemen Tunggal Prakarsa Tbk dan PT Semen Indonesia Tbk. Adapun anggota dari kelompok 9 sendiri yaitu Putri Sitohang sebagai pemateri kedua, Sri Nurdianti sebagai pemateri kelima, saya sendiri Debbie Berliana sebagai moderator sekaligus pemateri pertama, lalu Meli Nur Hasanah sebagai pemateri terakhir, Meli Oktaviana pemateri keenam, Talita Vandana Shiva sebagai pemateri keempat, dan Salsabila Fitri pemateri ketiga. Jadi tujuan project based learning ini sendiri adalah untuk menganalisa dan membandingkan kinerja keuangan antara PT Indosemen Tunggal Prakarsa Tbk dan PT Semen Indonesia Tbk yang ditinjau berdasarkan rasio likuiditas, solvabilitas, profitabilitas, dan aktivitas, serta analisa laporan keuangan komparatif dan analisa pendanaan selama periode tahun 2019-2020. Adapun latar belakang memilih kedua perusahaan ini yaitu karena INTP merupakan perusahaan multinasional yang mayoritas kepemilikan sahamnya dimiliki oleh perusahaan asing, dan SMGR sendiri merupakan perusahaan BUMN yang kepemilikan sahamnya didominasi oleh pemerintah RI. Dan juga kedua perusahaan yang sama-sama bergerak di bidang industri semen, yang mana industri semen sendiri menjadi industri yang prospektif saat ini. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu analisis komparatif. Yang pertama ada analisis komparatif laporan posisi keuangan bagian aset. Terlihat dalam tabel bahwa untuk total aset tahun 2020, SMGR dan INTP keduanya mengalami penurunan total aset. Yang mana SMGR mengalami penurunan sebesar 2,26% dan INTP sebesar 1,3%. Penurunan total aset dari kedua perusahaan ini disebabkan karena aset lancar yang juga mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Penyebab turunnya aset lancar INTP dan SMGR adalah karena penurunan jumlah piutang usaha yang sejalan dengan menurunnya pendapatan sebagai dampak dari turunnya permintaan karena pandemi COVID-19. Masih dalam analisis komparatif laporan posisi keuangan, namun saat ini di bagian liabilitas dan ekuitas. Untuk total liabilitas SMGR dan INTP memiliki perbedaan, di mana total liabilitas SMGR mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 7,6%. Sedangkan total liabilitas INTP mengalami kenaikan sebesar 11,7%. Turunnya total liabilitas SMGR ini disebabkan karena perseroan yang berhasil melakukan pelunasan pinjaman bank. Namun sebaliknya dalam total ekuitas, di mana SMGR mengalami kenaikan sebesar 5,2% yang disebabkan karena peningkatan saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya sebesar 2,265 miliar rupiah yang berasal dari laba bersih yang diperoleh grup sepanjang tahun 2020. Sedangkan INTP mengalami penurunan sebesar 3,9% yang disebabkan karena
turunnya saldo laba yang belum dicadangkan sebesar 904 miliar rupiah. Berikutnya ada analisis komparatif laporan laba rugi. Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa baik INTP maupun SMGR sama-sama mengalami penurunan dalam komponen laba ruginya. Meskipun kedua perusahaan sama-sama mengalami penurunan dalam komponen laba ruginya, SMGR tetap berhasil meningkatkan laba sebesar 12,78% dari tahun sebelumnya. Sejalan dengan meningkatnya laba SMGR di tahun 2020, nilai laba per saham juga ikut meningkat sebesar 16,87%. Jadi dapat dikatakan bahwa kinerja SMGR sedikit lebih unggul dari INTP. Pembahasan selanjutnya mengenai analisis komparatif laporan perubahan ekuitas akan disampaikan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Putri Sitohang dengan NPM ujung 016. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai analisis komparatif laporan perubahan ekuitas. Untuk saldo tambahan modal disetor pada periode tahun 2019 dan 2020, kedua perusahaan yakni PT SMGR dan INTP sama-sama tidak mengalami perubahan nilai sedikit pun. Hal ini juga berlaku pada nilai saldo laba dicadangkan milik kedua perusahaan yang tidak ada perubahan. Sementara itu, nilai saldo laba belum dicadangkan SMGR mengalami kenaikan sebesar 7,67% berbanding terbalik dengan INTP yang mengalami penurunan sebesar 4,98%. Dan untuk total ekuitas SMGR kembali lebih unggul hingga 5,19% daripada INTP yang mengalami penurunan sebesar 3,91%. Yang selanjutnya, analisis komparatif laporan arus kas. Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk arus kas bersih, aktivitas operasi INTP dan SMGR sama-sama mengalami peningkatan. Dan untuk arus kas bersih, aktivitas investasi INTP dan SMGR sama-sama mengalami penurunan. Yang mana salah satu penyebab turunnya arus kas bersih aktivitas investasi dari kedua perusahaan ini adalah karena digunakannya untuk perolehan dan pembelian aset tetap. Sedangkan untuk aktivitas pendanaan INTP mengalami kenaikan sebesar 41,3% dan SMGR mengalami penurunan yang lumayan drastis yaitu sebesar 158,37%. Yang selanjutnya saya akan memberikan kesimpulan mengenai analisis komparatif. Berdasarkan analisis laporan keuangan komparatif antara PT Indosemen Tunggal Prakarsa dan PT Semen Indonesia pada tahun 2019 dan 2020, dapat disimpulkan bahwa dalam hal mempertahankan pendapatan, PT Semen Indonesia lebih unggul karena mampu menghasilkan laba lebih besar pada tahun 2020. Sedangkan pendapatan yang diperoleh PT Indosemen Tunggal Prakarsa selama tahun 2020 menurun dari tahun sebelumnya. Namun, di sisi lain, laporan keuangan PT Indosemen Tunggal Prakarsa pada tahun 2020 menunjukkan kinerja yang lebih stabil dibandingkan PT Semen Indonesia yang menunjukkan perubahan negatif dari tahun 2019. Yang selanjutnya, saya akan memberikan rekomendasi bagi pengguna laporan keuangan. Yang pertama, rekomendasi untuk PT Indosemen Tunggal Prakarsa atau INTP. Pada tahun 2020, nilai jumlah penghasilan komprehensif dan laba tahun berjalan PT Indosemen Tunggal Prakarsa mengalami penurunan, sedangkan PT Semen Indonesia mengalami kenaikan dengan masing-masing sebesar 2,16% dan 16,87%. Perusahaan disarankan
untuk meningkatkan penjualan atau keuntungan yang sebelumnya sempat menurun karena terdampak pandemi COVID-19. Dan untuk PT Semen Indonesia, kami memberikan rekomendasi perusahaan harus memiliki arus kas yang lebih rendah daripada PT Indosemen Tunggal Prakarsa dan disarankan untuk meningkatkan arus kasnya. Meningkatkan arus kas perusahaan bisa dilakukan dengan mengurangi pembelian aktif tetap dan menekan atau mengurangi pengeluaran operasional. Yang selanjutnya yaitu rekomendasi untuk pihak eksternal. Secara keseluruhan, PT Indosemen Tunggal Prakarsa jauh lebih unggul jika dilihat dari kinerja laporan keuangannya. Namun, jika dilihat lebih spesifik, yaitu pada laporan laba rugi, PT Semen Indonesia lebih unggul dibandingkan PT Indosemen karena mampu menghasilkan laba walaupun dalam keadaan pandemi COVID-19 pada tahun 2020 kemarin. Hal ini dapat dipertimbangkan pihak eksternal sebagai kelebihan dan kekurangan dari kedua perusahaan tersebut. Bagi pihak eksternal, yaitu khususnya pihak investor. Baiklah, sekian materi dari saya. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya analisis menggunakan metode rasio keuangan. Analisis rasio likuiditas pada PT Indosemen Tunggal Prakarsa Tbk dan PT Semen Indonesia Tbk tahun 2019 dan 2020. Berdasarkan perhitungan rasio lancar dari tahun 2019 sampai tahun 2020, nilai rasio INTP dan SMGR mengalami penurunan. Penurunan yang terjadi disebabkan karena aktiva lancar mengalami penurunan dan utang lancar mengalami kenaikan. Rasio lancar yang dimiliki oleh INTP adalah sebesar 2,91 kali pada tahun 2020, turun 0,4 kali dari tahun 2019. Untuk SMGR memiliki rasio lancar sebesar 1,35 kali pada tahun 2020, menurun 0,1 kali dari tahun sebelumnya. Untuk rasio cepat, INTP memiliki nilai yang lebih unggul daripada SMGR, yaitu sebesar 2,4 kali pada tahun 2020. Sedangkan rasio lancar SMGR tahun 2019 sebesar 0,98 kali, menurun menjadi 0,95 kali pada tahun 2020. Rasio kas INTP lebih tinggi dibandingkan SMGR dengan nilai pada tahun 2020 1,8 kali, sedangkan rasio kas SMGR pada tahun 2020 sebesar 0,2 kali. Berdasarkan analisis rasio lancar, rasio cepat, dan rasio kas, INTP lebih liquid dibandingkan dengan SMGR. Hal ini dapat diartikan bahwa kinerja keuangan INTP dikatakan baik karena rasio lancarnya masih lebih tinggi dari SMGR. Analisis rasio solvabilitas pada PT Indosemen Tunggal Prakarsa Tbk dan PT Semen Indonesia Tbk tahun 2019 dan 2020. Berdasarkan tabel perhitungan, rasio hutang terhadap aktivitas SMGR lebih tinggi daripada INTP, yaitu sebesar 0,55 kali dan 0,52 kali masing-masing untuk tahun 2019 dan 2020. Sementara itu, rasio hutang INTP adalah sebesar 0,17 kali untuk tahun 2019 dan 0,19 kali pada tahun 2020. Untuk rasio utang terhadap modal, SMGR memiliki nilai yang lebih tinggi, yaitu sebesar 1,29 kali pada tahun 2019 dan 1,13 kali untuk tahun 2020. Sedangkan nilai rasio INTP adalah sebesar 0,2 kali pada tahun 2019 dan 0,23 kali pada tahun 2020. Sesuai dengan rasio utang terhadap aktiva dan rasio utang terhadap ekuitas, SMGR utangnya lebih dapat dijamin oleh perusahaan dibandingkan dengan INTP. Hal ini dapat diartikan bahwa kinerja keuangan SMGR dikatakan baik berdasarkan analisis rasio solvabilitas yang memiliki nilai lebih tinggi dari INTP. Selanjutnya, analisis rasio aktivitas pada PT Indosemen Tunggal Prakarsa Tbk dan PT Semen Indonesia Tbk tahun 2019 dan 2020. Rasio perputaran total aset pada INTP turun sebesar 0,06 kali menjadi 0,52 kali pada tahun 2020. Lalu pada SMGR, rasio perputaran aset juga mengalami penurunan sebesar 0,06 kali menjadi 0,45 kali pada tahun 2020 dari tahun sebelumnya sebesar 0,51 kali. Selanjutnya, nilai rasio perputaran aset tetap INTP memiliki nilai yang lebih tinggi meskipun mengalami penurunan sebesar 0,14 kali menjadi 0,99 kali pada tahun 2020 dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan nilai rasio pada SMGR mengalami penurunan sebesar 0,8 kali menjadi 0,63 kali dari tahun sebelumnya sebesar 0,71 kali.
Untuk rasio perputaran persediaan tahun 2020 pada kedua perusahaan mengalami penurunan. Rasio perputaran persediaan pada INTP turun dari tahun sebelumnya sebesar 8,7 kali menjadi 7,63 kali pada tahun 2020. Lalu pada SMGR menurun sebesar 2,21 kali menjadi 7,65 kali pada tahun 2020. Untuk nilai rasio perputaran modal kerja pada SMGR memiliki nilai yang lebih tinggi meskipun mengalami penurunan sebesar 0,47 kali dari tahun 2019. Sedangkan pada INTP mempunyai nilai 1,79 kali pada tahun 2019 dan menurun sebesar 0,04 kali menjadi 1,75 kali pada tahun 2020. Berdasarkan hasil perhitungan nilai rasio aktivitas, PT Indosmen Tunggal Prakarsa Tbk lebih unggul dalam memanfaatkan aset yang dimiliki untuk mendukung aktivitas perusahaan agar dapat memperoleh hasil atau penjualan yang maksimal. Sedangkan PT Semen Indonesia Tbk lebih unggul dalam memanfaatkan dan mengelola secara efisien persediaan dan modal kerjanya untuk mendapatkan penjualan. Sekian materi dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Adalah rasio profitabilitas milik PT Indosemen Prakasa Tbk dan PT Semen Indonesia Tbk untuk tahun 2019 dan tahun 2020. Yang pertama adalah laba bruto atau gross profit margin. Berdasarkan tabel perhitungan, rasio GPM milik INTP mengalami kenaikan dari tahun 2019 yakni sebesar 34,50% menjadi 36,05% untuk tahun 2020. Dan untuk SMGR juga mengalami peningkatan, yakni untuk tahun 2019 ada pada 31,50% dan 33,03% untuk tahun 2020. Dan hal ini menunjukkan bahwa INTP lebih unggul daripada SMGR untuk gross profit margin. Selanjutnya adalah margin laba neto atau net profit margin. Untuk NPM sendiri, semakin tinggi nilai NPM, maka semakin baik dinilai semakin baik operasi suatu perusahaan. Dan berdasarkan tabel perhitungan, rasio NPM milik INTP sebesar 11,81% untuk tahun 2019 dan meningkat menjadi 12,44% untuk tahun 2020. Begitu. Dan untuk NPM milik PT Semen Indonesia atau SMGR besar 5,92% dan meningkat menjadi 7,94% untuk tahun 2020. Dan hal ini menunjukkan bahwa NPM milik INTP lebih unggul dibandingkan dengan SMGR. Selanjutnya adalah laba operasional atau OPM. Berdasarkan hasil analisa, OPM milik INTP tahun 2019 didapatkan sebesar 11,51% dan meningkat menjadi 12,73%. Sedangkan untuk SMGR diketahui bahwa rasio OPM tahun 2019 sebesar 15,31% dan meningkat menjadi 16,06%, sehingga dapat disimpulkan bahwa laba operasional kedua perusahaan tersebut sama-sama meningkat. Akan tetapi laba operasional milik SMGR lebih unggul dibandingkan dengan milik INTP. Selanjutnya adalah rasio pengembalian ekuitas atau return on equity. Semakin tinggi nilai suatu ROE, maka perusahaan tersebut akan semakin dipercaya oleh para pemegang saham. Berdasarkan hasil perhitungan mengenai ROE, diperoleh hasil yakni sebesar 8,14% untuk INTP pada tahun 2019 dan INTP sendiri mengalami penurunan menjadi 7,95% untuk tahun 2020. Dan untuk SMGR, ROE pada tahun 2019 yakni 7,41% dan mengalami peningkatan menjadi 8,17%. Sehingga dapat disimpulkan ROE milik SMGR lebih unggul dibandingkan INTP. Selanjutnya adalah rasio pengembalian aset atau return on asset. Sama dengan ROE juga semakin tinggi nilai yang dimiliki, maka semakin bagus kinerja perusahaan. Berdasarkan data analisis yang milik kelompok kami, diketahui bahwa rasio ROI INTP pada tahun 2019 yakni sebesar 6,60% dan tahun 2020 mengalami kenaikan
sebesar 0,02% sehingga menjadi 6,62% di tahun 2020. Dan untuk SMGR diketahui hasil analisis ROA-nya pada tahun 2019 yakni sebesar 3% dan naik menjadi 3,58%. Sehingga dapat disimpulkan untuk rasio pengambilan aset INTP lebih unggul dibandingkan SMGR. Selanjutnya analisis rasio margin kontribusi. Berdasarkan perhitungan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa baik INTP maupun SMGR memiliki rasio MC yang sama, yakni kisaran 29% hingga 31%, yang artinya dalam menghasilkan produk, kedua perusahaan menggunakan biaya variabel sebesar 29% hingga 31%. Dan untuk BIP, baik INTP maupun SMGR juga menghasilkan penjualan yang melebihi hasil perhitungan BIP, sehingga kedua perusahaan berhasil mencapai bahkan melebihi target untuk titik impas yang telah dihitung. Selanjutnya adalah kesimpulan analisis rasio. Berdasarkan perhitungan rasio keuangan dari kedua perusahaan pada tahun 2019 hingga 2020, maka dapat diketahui bahwa dalam hal pelunasan liabilitas jangka pendek, pengelolaan aktivitas, aktiva perusahaan, dan juga perolehan keuntungan dari aktiva perusahaan, PT Indosemen Tunggal Prakasa Tbk atau INTP lebih unggul dalam hal kinerja perusahaan dibandingkan dengan PT Semen Indonesia Tbk atau SMGR. Namun bukan berarti menandakan bahwa kinerja keuangan SMGR itu begitu buruk. SMGR memiliki kinerja laporan keuangan yang bagus apabila dibandingkan dengan perusahaan yang sejenis dengan PT Semen Indonesia Tbk itu sendiri. Hanya saja apabila PT Semen Indonesia Tbk dibandingkan dengan PT Indosemen Tunggal Prakasa, maka masih kalah unggul dalam beberapa aspek rasio keuangannya. Selain itu, kami juga dapat menyimpulkan bahwa modal yang besar tidak akan menjamin kinerja keuangan perusahaan lebih baik dari perusahaan yang memiliki modal yang lebih kecil. Dengan artinya, besar kecilnya nilai modal itu tidak akan berpengaruh pada kinerja keuangan suatu perusahaan. Slide. Selanjutnya rekomendasi. Rekomendasi untuk pihak eksternal dan juga pihak internal. Rekomendasi untuk pihak internal perusahaan sebaiknya melakukan evaluasi lebih lanjut mengenai kondisi pasar ekonomi ke depannya, sehingga dapat mengambil keputusan sebagai langkah prospektif perusahaan secara tepat agar mampu bertahan dan bisa mendapatkan profitabilitas usaha. Rekomendasi untuk pihak eksternal. Kelompok kami merekomendasikan untuk melakukan investasi di perusahaan PT Indosemen Tunggal Prakasa Tbk atau INTP. Selain dari berbagai analisis rasio keuangan perusahaan yang terbilang lebih baik, kebutuhan akan infrastruktur di Indonesia akan meningkat beberapa tahun ke depan jika sejalan dengan analisis para ahli ekonomi. Hal ini tentu akan berdampak baik bagi para investor jika melakukan di perusahaan ini, dan para investor akan dapat menghasilkan profit yang cukup menjanjikan ke depannya. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis aktivitas pendanaan, terutama analisis aktivitas pendanaan yang berasal dari liabilitas. Oke, masuk yang pertama yaitu utang usaha. Utang usaha untuk PT Indosemen Tunggal Prakarsa Tbk di tahun 2020, perusahaan mencatatkan jumlah utang usaha sebesar 1,58 triliun atau turun sebesar 9,7%. Yang setara dengan nilai 168,5 M dari tahun 2019, yang jumlah total utang usaha di tahun 2019 mencapai 1,75 triliun. Adanya penurunan utang usaha perusahaan ini dikarenakan adanya penurunan utang pada pihak ketiga sebesar 195 miliar, sehingga berakibat pada penurunan akumulasi utang usaha perusahaan di tahun 2020. Untuk PT Semen Indonesia Tbk, perusahaan mencatatkan kenaikan sebesar 15% di tahun 2020 atau setara dengan kenaikan 850 miliar dari tahun sebelumnya, di mana di tahun 2018 perusahaan mencatatkan utang usaha perusahaan sebesar 5,67 triliun. Kemudian pada tahun 2020 naik menjadi 6,52 triliun.
Kenaikan utang usaha ini dikarenakan adanya peningkatan utang usaha kepada pihak ketiga dari tahun sebelumnya, dan juga dikarenakan adanya perubahan nilai valuta asing sehingga mengakibatkan akumulasi utang usaha perusahaan untuk tahun 2020 mengalami peningkatan. Selanjutnya adalah utang lain-lain. Untuk INTP, tahun 2020 perusahaan mencatatkan utang lain-lain usaha sebesar 739 M dengan perincian hutang kepada pihak berelasi sebesar 89,7 M serta hutang kepada pihak ketiga sebesar 649,5 M. Jumlah total utang lain-lain perusahaan ini mengalami penurunan dibandingkan di tahun sebelumnya, yaitu di tahun 2019, di mana pada tahun 2019 tercatat utang lain-lain perusahaan sebesar 766,7 miliar. Untuk utang lain-lain dari PT Semen Indonesia Tbk mengalami penurunan yaitu sebesar 46,61% atau setara dengan 268 miliar dari tahun 2019. Penurunan ini dikarenakan adanya penurunan hutang lain-lain kepada pihak berelasi sebesar 35 M dan hutang kepada pihak ketiga turun sebesar 304 M. Sehingga ini berdampak kepada akumulasi utang lain-lain perusahaan untuk tahun 2020 yang mengalami penurunan. Selanjutnya yaitu liabilitas pendanaan berasal dari akrual. Pada PT Indosemen Tunggal Prakarsa Tbk, biaya akrual yang timbul untuk perusahaan adalah biaya pabrikasi, kontraktor, pengangkutan dan transportasi, dan lain-lain. Nah, berdasarkan data laporan keuangan di tahun 2020, diketahui bahwa akrual perusahaan yang tercatat adalah sebesar 885 M, naik sebesar 10,2% dari tahun sebelumnya, di tahun 2019, yang tercatat memiliki akrual sebesar 803,2 M. Kenaikan akrual INTP ini dipengaruhi karena adanya kenaikan yang signifikan pada biaya jasa kontraktor, sehingga kenaikan tersebut berdampak kepada total akumulasi akrual perusahaan INTP yang mengalami kenaikan di tahun 2020. Kemudian untuk PT Semen Indonesia Tbk, beban biaya akrual yang timbul adalah biaya pemeliharaan, pengangkutan, promosi peningkatan penjualan, biaya operasi, beban keuangan, jasa profesional, asuransi, sewa dan ekspedisi, beban pengantoran, retribusi pertambangan, serta beban listrik, di mana total biaya akrual SMRG ini mengalami penurunan sebesar 7,6% dari tahun sebelumnya atau setara dengan nilai 93 miliar. Di mana di tahun 2019 total liabilitas akrual perusahaan mencapai 1,22 triliun dan di tahun 2020 turun menjadi 1,13 triliun. Untuk selanjutnya yaitu liabilitas utang pajak. Untuk PT Indosemen Tunggal Prakarsa, perusahaan mencatatkan kenaikan sebesar 72,2% dengan total utang pajak sebesar 391 miliar. Kenaikan total utang pajak ini dipengaruhi oleh adanya kenaikan pada pajak penghasilan dan pajak lain-lain yang masing-masing naik sebesar 257 miliar dan 134 miliar. Nah, untuk Semen Indonesia, perusahaan justru mencatatkan penurunan utang pajak untuk tahun 2020, di mana perusahaan mencatat 10,25% penurunan yang setara dengan 64,1 miliar dari tahun 2019 sebesar 625,6 miliar dan di tahun 2020 menjadi 561,5 miliar. Adanya penurunan ini dikarenakan adanya penurunan jumlah utang pajak penghasilan pada entitas anak pada pasal 29 PPh dan juga dikarenakan total utang pajak pada akun entitas lainnya yang menurun sehingga mengakibatkan akumulasi utang usaha untuk SMGR di tahun 2020 mengalami penurunan. Selanjutnya, liabilitas pendanaan.
untuk liabilitas imbalan kerja, di mana pada INTP pada tahun 2020 mencatatkan kenaikan tipis liabilitas imbalan kerja dari tahun sebelumnya, di mana terjadi kenaikan sebesar 3,3% atau setara dengan 18 miliar. Kenaikan akumulasi liabilitas imbalan kerja ini dikarenakan adanya peningkatan total liabilitas imbalan kerja jangka pendek dan liabilitas imbalan kerja jangka panjang perusahaan, sehingga mengakibatkan total akumulasi liabilitas imbalan kerja INTP di tahun 2020 mengalami kenaikan. Untuk liabilitas imbalan kerja pada SMGR, diketahui bahwa perusahaan mencatatkan kenaikan sebesar 5,12% pada tahun 2020 pada liabilitas imbalan kerja jangka pendeknya atau setara dengan 37,66 M, di mana tahun 2019 total liabilitas imbalan kerja jangka pendek sebesar 735 M, kemudian di tahun 2020 naik menjadi 772,7 M. Adanya kenaikan ini dipicu karena meningkatnya tunjangan lain-lain pegawai seperti tunjangan yaitu sebesar 108 miliar. Untuk liabilitas jangka panjang, SMGR mencatatkan kenaikan di mana pada tahun 2019 diketahui bahwa liabilitas imbalan kerja sebesar 2,2 triliun, kemudian di tahun 2020 naik menjadi 2,8 triliun. Meningkatnya jumlah liabilitas imbalan kerja jangka panjang ini dipicu oleh meningkatnya semua elemen liabilitas imbalan jangka panjang perusahaan untuk tahun 2020. Selanjutnya yaitu pembiayaan sewa. Untuk PT Indosmen Tunggal Prakarsa Tbk, perusahaan mencatatkan kenaikan sebesar 137,3% yang setara dengan 144 miliar kenaikan dari tahun sebelumnya. Sementara untuk liabilitas jangka panjang, perusahaan juga mengalami kenaikan yang sangat tinggi, di mana di tahun 2019 total liabilitas sewa jangka panjang perusahaan hanya sebesar 4 miliar. Namun di tahun 2020 meningkat cukup drastis menjadi 247 miliar. Adanya kenaikan yang sangat tinggi ini dikarenakan adanya kebijakan baru terkait PSAK 73 yang mengatur tentang sewa. Untuk pembiayaan sewa pada SMGR, sama halnya dengan INTP, SMGR juga mengalami peningkatan yang sangat tinggi pada jumlah liabilitas sewanya. SMGR mengalami kenaikan sebesar 2.305,5% atau setara dengan nilai 1,2 triliun. Penyebabnya sama, yaitu dikarenakan adanya perubahan kebijakan PSAK 73 terkait sewa, sehingga mengakibatkan pelonjakan pembiayaan sewa untuk tahun 2020. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baiklah, saya Meli Oktaviana dengan nomor NPM 20068 akan melanjutkan presentasi mengenai analisis pendanaan ekuitas. Jadi, analisis pendanaan ekuitas ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar ekuitas yang dipakai dalam mendanai usaha sebuah perusahaan. Langsung saja kita masuk. Yang pertama itu ada jumlah ekuitas. Nah, di sini sudah tertera dua grafik dari jumlah ekuitas PT Indosemen dan juga PT Semen Indonesia. Dapat dilihat perbedaannya. Jika PT Indosemen itu mengalami penurunan 3 tahun berturut-turut, namun sebaliknya PT Semen Indonesia itu mengalami kenaikan 3 tahun berturut-turut. Selanjutnya ada modal saham dan juga dividen. Yang pertama ada PT Indosemen Tunggal Prakarsa. Untuk PT Indosemen pada tahun 2020 mengalami kenaikan dalam harga per lembar saham dividennya. Untuk 2020, Indosemen membagikan dividen sebesar 725 per lembar saham dengan total pembayaran 2.658.896 juta rupiah.
Sedangkan untuk tahun 2019, Indosemen membagikan dividen hanya sebesar Rp550 per lembar saham, sehingga total pembayarannya adalah Rp2.024.015.000.000. Nah, sebaliknya, jika PT Indosemen mengalami kenaikan, PT Indosemen Indonesia mengalami penurunan dividen. Pada tahun 2020, dividennya sebesar Rp40,34 per lembar saham, dengan total pembayaran Rp239.215.000.000. Sedangkan untuk 2019 itu dividennya sebesar Rp207,64 per lembar saham dengan total pembayaran Rp1.231.646, yang mana dapat dikatakan penurunan jumlah dividen ini cukup drastis dari tahun 19 ke 2020. Untuk harga saham sendiri pada saat penutupan tahun 2020 itu PT Indosemen memiliki nilai nominal sebesar Rp14.475. Sedangkan untuk PT Semen Indonesia memiliki nilai nominal Rp12.425. Nah, selanjutnya di sini ada grafik perdagangan saham. Yang pertama ada PT Indosemen Tunggal Prakarsa. Dapat dilihat di dalam gambar yang terlampir, harga saham INTP mengalami fluktuasi naik turun, yang mana pada akhir penutupan harga saham menjadi Rp14.475, yaitu turun sebesar 23,92% dari harga awal yaitu Rp19.25. Selama tahun 2020 tidak terjadi penghentian sementara perdagangan saham atau penghapusan pencatatan saham atas saham Indosemen. Nah, selama tahun 2020, Indosemen juga tidak melakukan aksi korporasi, pemecahan saham, penggabungan saham, saham bonus, dan perubahan nilai nominal saham. Penurunan harga saham ini disebabkan oleh adanya pandemi COVID-19 yang mulai menyerang di awal tahun, tepatnya bulan Mei 2020. Selanjutnya ada grafik perdagangan saham PT Semen Indonesia. Dapat dilihat pada tahun 2020 mengalami kenaikan dalam harga sahamnya. Pada tahun 2020 saat penutupan, harga sahamnya yaitu sebesar Rp12.425, yang mana naik sebesar 1,84% dari harga awal yaitu Rp12.200. Pada tahun 2020, Semen Indonesia juga tidak mengalami permasalahan terkait perdagangan saham, baik berupa penghentian perdagangan saham ataupun penghapusan pencatatan saham. Sepanjang tahun 2020, Semen Indonesia juga tidak melakukan aksi korporasi dalam bentuk apapun, baik dalam bentuk pemecahan saham, penggabungan saham, saham bonus, ataupun perubahan nilai nominal saham. Nah, selanjutnya ada tambahan modal di setor. Yang pertama itu ada PT Indosemen Tunggal Prakarsa. Di sini terdapat agio saham. Nah, agio saham itu adalah kelebihan jumlah yang diterima atau nilai tercatat obligasi dan obligasi konversi atas nilai nominal saham yang dikeluarkan setelah dikurangi semua biaya penerbitan saham. Di sini jumlah agio sahamnya adalah sebesar Rp1.194.236.000.000. Sedangkan untuk agio saham lainnya itu sebesar Rp338.250.000.000. Agio saham lainnya ini adalah selisih kurs yang timbul dari perbedaan antara nilai tukar yang disetujui untuk pengkonversian utang dalam mata uang asing yang menjadi ekuitas dengan nilai tukar pada tanggal transaksi dilakukan. Nah, yang selanjutnya ada selisih nilai transaksi dengan entitas pengendali. Ini adalah selisih yang timbul antara nilai akuisisi dengan nilai buku beberapa entitas anak tertentu yang mulai menggabungkan diri dengan perusahaan dengan menggunakan metode penyatuan kepemilikan pada tahun 2020. Nah, di sini juga terlampir agio saham dari PT Semen Indonesia. Kedua perusahaan tidak mengalami kenaikan dalam tambahan modal di setornya. Nah, selanjutnya ada saldo laba. Yang pertama itu ada PT Semen Indonesia. PT
Yang pertama ada PT Indosemen Tunggal Prakarsa. Nah, di sini dalam rangka memenuhi Undang-Undang Perusahaan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, tanggal 16 Agustus 2007, yang mana mengharuskan perusahaan secara bertahap mencadangkan sekurang-kurangnya 20% dari modal yang ditempatkan sebagai cadangan dana umum. Para pemegang saham telah menyetujui pencadangan sebagian saldo laba perusahaan dalam rapat umum tahunan pemegang saham sebagai cadangan dana umum. Nah, jumlah saldo laba yang telah dicadangkan dalam PT Indosemen Tunggal Prakarsa ini adalah sebesar 400 juta rupiah. Nah, selanjutnya PT Semen Indonesia. Jumlah ekuitas pada 31 Desember 2020 tercatat sebesar 35.653 miliar, yang mana meningkat 5,20% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu 33.892 miliar. Nah, peningkatan tersebut terutama berasal dari peningkatan saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya sebesar 2.265 miliar, yang mana berasal dari laba bersih yang diperoleh oleh grup sepanjang tahun 2020. Nah, jadi kesimpulan untuk analisis pendanaan ekuitas, untuk jumlah ekuitas di antara dua perusahaan, PT Indosemen itu lebih besar daripada PT Semen Indonesia itu lebih besar daripada PT Indosemen. Untuk modal saham, sebaliknya modal saham PT Indosemen itu lebih besar daripada PT Semen Indonesia. Nah, sedangkan untuk jumlah dividen, PT Indosemen itu lebih besar dalam membagikan dividennya daripada PT Semen Indonesia. Untuk grafik perdagangan saham, untuk PT Indosemen itu turun, sedangkan untuk PT Semen Indonesia itu naik. Nah, untuk tambahan modal disetor itu Indosemen lebih besar daripada PT Semen Indonesia, akan tetapi keduanya tidak mengalami kenaikan maupun penurunan di antara tahun 2019 sampai dengan tahun 2020. Nah, di sini ada kesimpulan analisis pendanaan. Berdasarkan analisis data tersebut, disimpulkan bahwa PT Indosemen Tunggal Prakarsa dalam mendanai operasi perusahaannya lebih banyak menggunakan pendanaan yang bersumber dari pendanaan ekuitas, di mana nilai permodalan ekuitas INTP di tahun 2019 itu sebesar 23.080.261 juta, dan di tahun 2020 turun sebesar 3,92% atau setara dengan 904.013 miliar rupiah menjadi 22.176.248 miliar rupiah. Nah, sedangkan untuk pendanaan liabilitas sendiri, INTP di tahun 2020 justru mengalami kenaikan total liabilitas dari tahun sebelumnya, yaitu naik sebesar 11,67% menjadi 5.168.424 miliar. Nah, sedangkan untuk PT Semen Indonesia justru kebalikannya dari PT Indosemen Tunggal Prakarsa, yang mana pada perusahaan ini sumber pendanaan untuk aktivitas operasi usahanya lebih banyak menggunakan sumber pendanaan yang berasal dari liabilitas. Di tahun 2020, perusahaan ini menggunakan pendanaan liabilitas sebesar 40.571.674 miliar, turun sebesar 7,61% dari tahun sebelumnya. Untuk pendanaan yang berasal dari ekuitas, perusahaan justru mengalami kenaikan jumlah penggunaan dana yang meningkat sebesar 5,2% dari tahun sebelumnya. Nah, berikutnya ada rekomendasi. Yang pertama itu ada dari PT Indosemen dulu, rekomendasi untuk pihak internal. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, diketahui bahwa perusahaan lebih banyak menggunakan sumber pendanaan internal daripada sumber pendanaan eksternal untuk profitabilitas perusahaannya. Rekomendasi yang dapat kami berikan kepada pihak internal yaitu agar perusahaan INTP dalam meningkatkan profitabilitas perusahaan konsisten lebih banyak daripada dana yang
lebih banyak menggunakan dana yang bersumber dari dalam perusahaan sendiri. Sebab dana yang bersumber dari luar perusahaan itu lebih beresiko terhadap kinerja keuangan perusahaan itu sendiri. Nah, berikutnya ada rekomendasi pihak eksternal untuk PT Indosemen. Baik untuk pemegang saham, calon investor, dan pihak eksternal yang berkepentingan lainnya. Pemegang saham dapat mempertimbangkan untuk menaikkan kepemilikan saham kepada perusahaan. Karena seperti yang diketahui, semakin banyak jumlah ekuitas dari modal internal yang masuk ke perusahaan, semakin bagus untuk perusahaan dalam melakukan aktivitas usaha, serta melakukan ekspansi bisnis untuk menaikkan laba yang tentunya juga akan menaikkan profit bagi para pemegang saham itu sendiri. Untuk calon investor, kami merekomendasikan kepada Anda untuk melakukan investasi saham ke INTP, sebab jika dilihat dari kinerja keuangannya, perusahaan yang baik juga bersumber pendanaan dari eksternal yang digunakan perusahaan terbilang rendah, sehingga profitabilitas akan lebih baik dan resiko yang didapatkan akan semakin kecil. Berikutnya ada rekomendasi untuk PT Semen Indonesia. Yang pertama itu untuk pihak internal. Berdasarkan data pada laporan keuangan tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 yang telah disajikan, diketahui bahwa pendanaan yang digunakan itu mendapatkan profitabilitas lebih banyak menggunakan sumber pendanaan yang berasal dari eksternal ataupun liabilitas. Oleh karena itu, kami merekomendasikan kepada perusahaan untuk mempertimbangkan untuk menambah penggunaan dana dari eksternal perusahaan, sebab penggunaan dana eksternal yang berlebihan itu dapat meningkatkan resiko bagi perusahaan dalam membiayai kewajiban perusahaan itu sendiri. Selanjutnya ada rekomendasi untuk pihak internal. Berdasarkan data yang telah kami analisis, kami merekomendasikan untuk para pihak eksternal seperti calon investor dan juga investor yang sudah melakukan investasi atau yang baru ingin berinvestasi untuk ke perusahaan SMGR untuk melakukan pertimbangan untuk mempertahankan atau melakukan investasi di perusahaan ini. Karena meskipun perusahaan lebih banyak menggunakan sumber dana yang berasal dari eksternal perusahaan, perusahaan masih bisa mendapatkan pendapatan usaha yang cukup tinggi. Rasio-rasio keuangan perusahaan juga tergolong cukup baik sehingga aman untuk para investor ataupun para calon investor yang ingin melakukan investasi ke perusahaan karena diprediksi untuk beberapa tahun ke depan pemerintah Indonesia akan terus melakukan pembangunan infrastruktur besar-besaran. Sejalan dengan hal tersebut, kebutuhan akan bahan baku untuk pembangunan infrastruktur akan melonjak. Hal ini akan berdampak baik bagi perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang infrastruktur tidak terkecuali perusahaan SMGR karena pendapatan usaha juga diprediksi akan naik. Hal ini tentu akan mendatangkan keuntungan bagi para pemegang saham. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, saya Meli Nurasana akan melanjutkan mengenai analisis perspektif masa depan PT Indosemen Tunggal Prakarsa Tbk dan PT Semen Indonesia Persero Tbk. Pertama, kita akan membahas mengenai PT Indosemen. Nah, PT Indosemen ini dikenal sebagai emiten yang royal untuk membagikan dividen. PT ini tetap membagikan dividen walaupun terjadi pandemi kemarin, masih tetap sampai saat ini. Nah, hal ini tentunya bisa menjadi pertimbangan di masa depan apabila terjadi situasi yang tidak stabil atau situasi yang kurang memungkinkan, mereka akan tetap membagikan dividen. Nah, para investor itu akan lebih tertarik dengan perusahaan yang tetap membagikan dividen walaupun terjadi situasi yang kurang stabil. Dan hal itu tentunya telah dimusyawarahkan terlebih dahulu di RUPS. Nah, selanjutnya mengenai volume penjualan. Nah, penjualan PT Indosemen pada kuartal pertama tahun 2021 itu mengalami kenaikan atau mengalami peningkatan yang positif. Hal ini tentunya baik
dan menjadi pertimbangan untuk di masa depan. PT Indosemen juga mengenalkan jenis semen yang ramah lingkungan. Hal ini akan menjadi pertimbangan ke depannya karena kita akan lebih memperhatikan lingkungan. Selain itu, PT Indosemen juga terus berupaya untuk menekan jumlah emisi yang dihasilkan dari proses produksi yang dijalankan. Salah satunya dengan meningkatkan penggunaan bahan bakar alternatif baik yang biomasa maupun yang non-biomasa. Indosemen juga merupakan pelopor dari sektor industri semen yang sudah menerapkan sistem informasi pemantauan emisi industri kontinu atau biasa disebut dengan SISPEC. Nah, ini tentunya sangat baik karena kedepannya kita akan lebih memperdulikan mengenai sustainability dari sebuah perusahaan tersebut. Nah, teknologi semakin tak terhindari. Maka dari itu, PT Indosemen mengembangkan 3 pilar digital yang terdiri dari TR Connect, yaitu end-to-end bagi pelanggan, TR Produce, untuk optimalisasi kualitas dari proses dan produksi aset, dan ada TR Service untuk perubahan dalam pusat pelayanan bersama. Nah, selain itu, juga mengembangkan TRO System yang dapat mensinergikan TR Connect dan TR Service agar dapat memberikan dukungan yang lebih optimal terhadap penjualan dan distribusi produk. Selain itu, PT Indosemen juga menerapkan expert system, yaitu dimungkinkannya untuk dilakukan pengendalian produksi secara jarak jauh atau remote system. Di zaman seperti ini, remote system sangat diperlukan agar pekerjaan lebih fleksibel. Tentunya ini menjadi semakin dipertimbangkan untuk kelanjutan bisnis di masa depan. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai PT Semen Indonesia. Nah, PT Semen Indonesia ini memperkenalkan produk inovasi Rumah Si Krisna atau Semen Indonesia Kepemilikan Rumah Indah dan Sehat Nasional. Nah, rumah ini dibuat dengan material yang ramah lingkungan berbasis green concrete dengan memanfaatkan limbah FABE atau Fly Ash and Bottom Ash. Dan juga Semen Indonesia melakukan MOU dengan TCC atau Teiho Cement Corporation di Jepang untuk kerjasama rencana investasi dan untuk perluasan pasar global melalui TCC. Semen Indonesia bersinergi dengan Semen Batu Raja untuk meresmikan Indonesia Cement Research Institute atau ICRI. Kerjasama ini untuk melakukan riset bersama dan bekerja sama dengan lembaga riset lain untuk pengembangan semen, beton, atau building material, serta untuk pengembangan AFR dan menggunakan fasilitas-fasilitas yang telah dimiliki. Selain itu, PT Semen Indonesia juga bekerja sama dengan PT KAI untuk meningkatkan angkutan berbasis kereta api. Nah, setelah kita melihat masing-masing perspektif, para investor bisa mempertimbangkan berdasarkan situasi mana yang mereka inginkan di masa depan, tergantung kebutuhan masing-masing investor. Apakah mereka akan lebih memilih PT Indosemen yang berfokus pada pembagian dividen, peningkatan penjualan, dan peningkatan teknologi, atau pada PT Semen Indonesia yang berfokus pada kerjasama dengan berbagai pihak dan perluasan pasar global, serta pengembangan riset-riset mengenai material-material. Nah, keduanya memiliki kesamaan terhadap kepedulian lingkungan dan ini menjadi poin yang sangat penting. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kesimpulan.
Berdasarkan analisis-analisis yang telah disebutkan di awal seperti analisis keuangan komparatif, analisis rasio keuangan, dan analisis pendanaan, disimpulkan bahwa PT Indosemen Tunggal Prakarsa lebih unggul dalam hal kinerja keuangan dibandingkan dengan PT Semen Indonesia. Nah, PT Indosemen ini lebih stabil pada tahun 2020 dilihat dari perubahan nilai dari 2019, dan PT Semen Indonesia mempunyai nilai yang naik atau mengalami kenaikan, tetapi sebagian besar mengalami penurunan yang cukup signifikan. Meskipun PT Semen Indonesia kalah unggul dari PT Indosemen, namun PT Semen Indonesia ini mempunyai kinerja keuangan yang bagus jika dibandingkan dengan perusahaan sejenis, sehingga dapat dikatakan kinerja keuangannya itu tidak terlalu buruk. Nah, dalam hal pendanaan operasi, PT Indosemen ini lebih menggunakan ekuitas, sementara PT Semen Indonesia lebih menggunakan liabilitas untuk mendanai kegiatan operasional perusahaannya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah teman-teman semua, demikianlah pemaparan dan presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami dari kelompok 9 mohon pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.